Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dokter dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari SGDA 10 akan mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Autogenic Brain Abscess. Adapun untuk anggota dari SGDA 10 adalah sebagai berikut. Maka saya Clara Syibutri Yasiomi dengan 3 ditmerah 143. Saya akan membahas mengenai latar belakang penulisan studi project ini. Kronis superatif otitis media atau CSOM masih menjadi masalah kesehatan yang cukup besar, terutama di negara berkembang, termasuk kawasan Asia Tenggara. Meskipun terapi antibiotik dan teknologi diagnosis sudah banyak berkembang, komplikasi berat seperti absces autogenik otak masih sering ditemukan dapat menjadi penyebab morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Beberapa studi terbaru seperti yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2021 menunjukkan bahwa kasus absces autogenik masih terjadi, terutama pada pasien dengan otitis media kronik yang terlambat ditangani. Studi lainnya juga menunjukkan bahwa hampir setengah pasien dengan komplikasi CSOM mengalami komplikasi intrakranial, sementara penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 juga melaporkan sekitar 70% diantaranya berupa absces otak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses layanan THT, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterlambatan rujukan masih menjadi faktor penting. Karena itu, perlu dilakukan kajian literatur dan upaya edukasi serta sistem rujukan yang lebih baik agar deteksi dan penanganan kasusnya bisa lebih cepat dan terintegrasi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat dari penulisan studi project ini. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan autogenic brain abscess dan juga bagaimana epidemiologinya di masyarakat. Yang kedua, apa saja agen penyebab dan juga mekanisme penyebaran infeksi yang berperan dalam terjadinya autogenic brain abscess. Yang ketiga, apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya autogenic brain abscess. Yang keempat, bagaimana manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, serta pendekatan diagnosis yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis autogenic brain abscess. Yang kelima, di mana lokasi tersering terjadinya brain abscess autogenic otak dan apa saja komplikasinya. Dan yang keenam, bagaimana prinsip pelaksanaan baik medikamentosanya maupun pembedahan pada kasus autogenic brain abscess. Dan yang ketujuh, bagaimana proses pasien dengan autogenic brain abscess serta upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahannya. Untuk tujuan dan manfaatnya disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah kami susun. Gambaran umum autogenic brain abscess. Dari definisi, autogenic brain abscess merupakan abscess di dalam jaringan otak yang diakibatkan oleh adanya komplikasi intrakranial dari otot ataupun telinga tengah. Karena transmisi yang secara langsung dari telinga ke otak, autogenic brain abscess sering terjadi pada pasien dengan riwayat kronis. Pasien yang mengalami autogenic brain abscess sering mengalami karena gejala awalnya yang tidak spesifik, serta belum terdapat pedoman terapi yang diakui secara luas dan hanya sedikit penelitian yang membahas mengenai autogenic brain abscess secara khusus. Kemudian klasifikasi dan epidemiologinya, autogenic brain abscess sendiri merupakan penyakit yang cukup sering muncul sebagai bagian dari komplikasi intrakranial akibat penyakit telinga tengah dan berdasarkan data dari berbagai studi, sekitar 49% dari semua komplikasi intrakranial yang berhubungan dengan infeksi telinga adalah autogenic brain abscess. Berdasarkan data tersebut, sekitar 66% pasien memiliki riwayat otitis media kronis dan menunjukkan bahwa penyakit telinga kronis merupakan faktor risiko dominan untuk autogenic brain abscess. Data tersebut juga mencatat gejala yang sering muncul mulai dari otorea purulen 84%, sakit kepala 65%, dan otalgia 45%, serta hal ini menegaskan hubungan klinis antara penyakit telinga kronis dan juga komplikasi intrakranial. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ajeng Bermani dengan 3 digit NIM terakhir 163 izin menjelaskan untuk bagian etiologi. Yang pertama dari agen penyebab, di mana autogenic brain abscess ini umumnya merupakan komplikasi dari otitis media kronis, terutama pada kasus yang disertai kolestoma. Kolestoma ini punya sifat osteolitik, artinya dia bisa mengikis tulang mastoid dan struktur di sekitarnya. Akibatnya, bakteri dari telinga tengah itu bisa menembus ke jaringan otak dan menyebabkan abses. Dari sisi mikroorganisme, patogen yang paling sering ditemukan itu antara lain Proteus dan Pseudomonas aeruginosa, di mana kedua bakteri ini memiliki kemampuan membentuk biofilm yang membuat infeksinya sulit diberantas karena lebih tahan terhadap antibiotik. Kemudian juga ada Staphylococcus aureus dan Streptococcus anginosus. Kemudian sebagian besar kasus bersifat infeksi polimikrobial, artinya ada lebih dari satu jenis bakteri yang terlibat, biasanya kombinasi antara aerob dan anaerob yang bekerja sama dalam proses pembentukan abses. Selanjutnya, infeksi pada autogenic brain abscess ini bisa menyebar ke otak melalui beberapa jalur. Yang pertama, secara langsung,
Ini ketika terjadi destruksi tulang mastoid atau tegmen timpani akibat koleostoma, di mana kondisi ini membuat bakteri bisa menembus langsung ke jaringan otak, terutama ke lobus temporalis atau cerebellum. Yang kedua melalui vaskular, yaitu lewat tromboflebitis pada sinus sigmoid atau vena emisaria, di mana mekanisme ini menyebabkan infeksi menyebar melalui aliran darah dan sering berujung pada abses cerebellar atau abses multiple. Kemudian yang terakhir melalui jalur anatomi khusus seperti ruang Virchow-Robin dan segitiga Troutman, di mana keduanya merupakan area di sekitar pembuluh darah dan struktur tulang yang bisa menjadi jalur menuju fossa posterior, tempat abses cerebellar paling sering terbentuk. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan ke bagian patogenesis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Anika Putri Maheswari dengan 3 digit terakhir 230. Autogenic brain abscess merupakan komplikasi serius dari infeksi telinga tengah atau mastoid, terutama pada otitis media supuratif kronis yang tidak tertangani. Patogenesisnya dimulai dari penyebaran infeksi yang memicu pelepasan sitokin inflamasi seperti interleukin 1 beta, interleukin 6, dan TNF-alpha, sehingga meningkatkan permeabilitas kapiler dan menarik sel imun ke area infeksi. Pada fase cerebritis awal, terjadi infiltrasi neutrofil dan edema tanpa batas yang jelas. Dilanjutkan ke fase cerebritis lanjut dengan nekrosis likoefaktif dan terbentuk rongga berisi pus serta jaringan granulasi. Setelah itu akan masuk ke fase kapsulasi, di mana fibroblast dan kolagen membentuk dinding fibrotik yang membatasi infeksi, namun dalam hal ini juga menghambat penetrasi antibiotik. Nah, jika semua proses tersebut tidak segera ditangani, tekanan lokal akan meningkat dan dapat menyebabkan iskemia, edema otak, gangguan neurologis, hingga herniasi otak. Mungkin sekian dari patogenesis, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Taniel Syupto dengan 3 digit NIM akhir 147, izin untuk menjelaskan terkait faktor risiko dari autogenic brain abscess. Autogenic brain abscess biasanya muncul akibat infeksi lokal di telinga tengah atau mastoid. Infeksi kronis seperti otitis media supuratif dapat merusak tulang dan membuka jalur langsung bagi bakteri masuk ke otak. Mastoiditis dan cholesteatoma juga meningkatkan risiko karena memfasilitasi penyebaran bakteri dan menciptakan lingkungan kondusif untuk infeksi kronis. Pengobatan yang terlambat, kelainan anatomi, atau riwayat operasi telinga sebelumnya makin melemahkan pertahanan lokal. Selain dari faktor lokal, ada faktor sistemik yang turut meningkatkan risiko. Kondisi imunosupresif seperti diabetes, kanker, HIV atau AIDS, atau pasien menjalani kemoterapi dan terapi steroid jangka panjang membuat tubuh lebih rentan. Infeksi sistemik seperti endokarditis, pneumonia, atau abses paru dapat menyebarkan bakteri ke otak melalui darah. Kelainan sirkulasi dan penyakit jantung kongenital sianotik pada anak-anak juga memperbesar risiko. Faktor tambahan termasuk prosedur neurobedah sebelumnya, septikemia, usia lanjut, dan kondisi inflamasi sistemik. Patogen yang paling sering terlibat antara lain Staphylococcus aureus, Viridans streptococcus, dan anaerob. Dengan demikian, kombinasi infeksi lokal dan kondisi sistemik menentukan kemungkinan terbentuknya abses autogenik. Perkenalkan, saya Silu Kombang Trilasan Permata dengan 3 digit 5031. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait gejala klinis pada autogenic brain abscess, yang mana umumnya terjadi akibat riwayat otitis media kronis dengan drenase ke rongga mastoid yang memungkinkan penyebaran infeksi ke jaringan otak melalui tulang yang mengalami osteitis ataupun pada jalur vaskular. Secara klinis, pasien biasanya mengalami sakit kepala yang progresif, mual, muntah, perubahan status mental seperti kebingungan ataupun penurunan kesadaran, serta gejala neurologis vokal berupa kelemahan otot, hemiparesis, ataksia, kejang, ataupun papil edema akibat efek massa abses. Keluhan otologis seperti otorea kronis, otitis media supuratif, ataupun cholesteatoma sering menyertai. Karena gejalanya yang tidak spesifik dan berkembang secara perlahan, diagnosis sering terlambat sehingga meningkatkan resiko morbiditas dan juga mortalitas pada pasien. Kewaspadaan klinis perlu ditingkatkan terutama pada kasus otitis kronis yang dapat menyebabkan abses di lobus temporal ataupun cerebellum, karena deteksi terlambat dapat berujung pada komplikasi berat seperti peningkatan tekanan intrakranial, herniasi, kejang berulang, serta kecacatan neurologis permanen. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih.
Baik, saya izin melanjutkan untuk pemeriksaan fisik dan neurologis pada autogenic brain abscess. Sebelumnya, perkenalkan saya Ferry Ardiansyah dengan 3 digit NIM akhir 049 untuk pemeriksaan fisik dan neurologis pada pasien dengan autogenic brain abscess yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber infeksi autogenik sekaligus menilai keterlibatan sistem saraf pusat akibat penyebaran infeksi. Pemeriksaan fisik otologis berfokus pada temuan khas seperti otitis media supuratif kronik dengan otorepurulen berbau busuk, perforasi membran timpani, serta adanya jaringan granulasi di kavum timpani atau mastoid. Nyeri tekan pada daerah mastoid, otalgia, dan penurunan pendengaran konduktif juga sering ditemukan. Pemeriksaan otoskopik dapat menunjukkan sekret purulen kental yang mengindikasikan infeksi aktif atau kolesteatoma sebagai sumber infeksi primer. Pemeriksaan fisik umum mencakup evaluasi tanda-tanda sistemik infeksi seperti demam dan takikardia, serta tanda peningkatan tekanan intrakranial yang tergambar dalam triad casing, yaitu berupa bradikardi, hipertensi, dan pola nafas tidak teratur. Gejala umum seperti sakit kepala berat, mual muntah, dan penurunan kesadaran dapat dijumpai pada kasus lanjut. Penilaian status mental dapat memperlihatkan disorientasi, disfasia, atau perilaku melambat yang mencerminkan keterlibatan lobus temporal atau frontal. Pemeriksaan neurologis vokal dilakukan untuk mendeteksi defisit akibat tekanan atau destruksi pada jaringan otak di sekitar abses. Abses di lobulus temporal dapat menyebabkan afasia, hemiparesis kontralateral, atau quadrantonopia superior, sedangkan abses di cerebellum biasanya menimbulkan ataksia, disimetria, vertigo, serta nystagmus tipe Grace Evoked atau head shaking. Dan temuan ini menandakan keterlibatan area vestibulocochlear seperti flocculus, paraflocculus, tonsil, dan nodulus. Pemeriksaan saraf kranialis juga penting untuk menentukan luasnya penyebaran infeksi. Keterlibatan nervus facialis dapat menimbulkan paresis perifer pada lesi sisi, sedangkan nervus vestibulocochlear dapat menyebabkan vertigo dan tuli sensorineural. Dan bila infeksi meluas ke sinus sigmoid atau cavernosa, dapat muncul edema periorbital, proptosis, serta gangguan gerakan bola mata akibat paralisis nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan neurologis yang lanjutan meliputi pemeriksaan fundoskopi untuk mendeteksi papil edema sebagai tanda peningkatan tekanan intrakranial, serta pemeriksaan refleks patologis seperti Babinski yang positif. Evaluasi koordinasi juga melalui uji finger to nose, heel to shin, dan tes gaya berjalan membantu menilai keterlibatan cerebellum, dan pemeriksaan fungsi motor dan sensorik ekstremitas juga dapat menunjukkan hemiparesis atau hemipestesia sesuai dengan lokasi abses pada hemisfer. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang berperan penting dalam menegakkan diagnosis abses otak autogenik. Pemeriksaan utama adalah CT scan dengan kontras karena cepat, akurat, dan non-invasif. CT scan membantu menentukan ukuran, lokasi, serta jumlah abses dan juga mendeteksi komplikasi seperti lateral sinus thrombophlebotitis atau hidrosefalus. Pemeriksaan ini digunakan baik untuk diagnosis awal maupun pemantauan setelah terapi. Kemudian ada MRI, itu MRI memberikan gambaran yang lebih detail, terutama dalam membedakan nanah, kapsul abses, dan edema meskipun penggunaannya sering terbatas karena biaya. Sementara itu, X-ray kini jarang digunakan karena nilai diagnostiknya rendah. Selain pencitraan, pemeriksaan laboratorium seperti darah rutin, evaluasi fundus, serta kultur nanah atau sangkai telinga juga diperlukan untuk menilai kondisi pasien dan mencari penyebab infeksi, meski hasil kultur sering negatif akibat penggunaan antibiotik sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dan lokasi. Jadi autogenic brain abscess paling sering terjadi pada lobus temporal dan cerebellum, karena keduanya memiliki hubungan anatomi yang erat dengan telinga tengah dan mastoid, memungkinkan penyebaran infeksi melalui erosi tulang atau jalur vena. Kemudian komplikasi yang dapat muncul meliputi meningitis, trombosis sinus lateral, subdural emphysema, peningkatan tekanan intrakranial, kejang, hingga gangguan neurologis permanen. Kemudian angka kejadian abses otak mencapai sekitar 49% dari seluruh komplikasi autogenik intrakranial, dengan mortalitas berkisar antara 8-11% jika tidak ditangani dengan tepat dan segera. Perkenalkan, saya Franz dengan 3 digit NIM akhir 103. Autogenic brain abscess ditangani segera dengan antibiotik intravena empiris yang menembus saluran darah otak seperti ceftriaxone atau cefotaxime bersama metronidazole. Vancomycin atau linezolid ditambahkan bila dicurigai meresah, dan obat anti Pseudomonas bila terkait otitis media kronis.
Setelah koruptor menegaskan patogen, terapi disesuaikan selama 6-8 minggu. Antikonvulsan dan kortikosteroid diberikan pada kasus berat, dengan pemantauan klinis dan imaging berkala. Tindakan bedah autogenik brain abscess mencakup dekoperasi abses intrakranial dan eradikasi sumber infeksi di telinga. Indikasi pembedahan meliputi abses lebih besar dari 2,5-3 cm, lokasi fossa posterior, multivokal, membesar meski terapi antibiotik, adanya midline shift atau penurunan neurologis. Aspirasi stereotaktik dipandu imaging direkomendasikan sebagai pendekatan minimal invasif, sedangkan craniotomi eksisi dilakukan pada abses besar, multivokal, infeksi jamur atau kegagalan aspirasi. Intervensi dini mencegah kompresi batang otak dan hidrosefalus, diikuti tindakan otologis seperti mastoidektomi atau timpanomastoidektomi untuk mencegah rekurensi. Baik, perkenalkan nama saya Silukomang Trinita dengan 3 digit MHL 31 dan saya izin untuk membahas terkait penanganan komplikasi pada autogenik brain abscess. Untuk penanganan abses autogenik memerlukan pendekatan multidisipliner yang mencakup diagnosis cepat melalui pencitraan, intervensi bedah dan juga terapi antibiotik parenteral intensif. CT scan awal yang dilanjutkan dengan MRI penting untuk menentukan lokasi, ukuran, serta efek massa abses. Karena abses biasanya berada di lobus temporal ataupun cerebellum akibat penyebaran melalui defek tulang segmen timpani, pendekatan transmastoid melalui mastoidektomi sering digunakan untuk melakukan drainase abses, sekaligus mengeradikasi sumber infeksi otik seperti cholesteatoma, sehingga dapat menghindari craniotomi tambahan. Setelah aspirasi ataupun eksisi abses, pasien memerlukan terapi antibiotik parenteral selama kurang lebih 6-8 minggu untuk memastikan eradikasi infeksi. Nah, pendekatan ini terbukti efektif dalam mengontrol sumber otik dan juga abses intrakranial dengan angka komplikasi neurologis yang lebih rendah. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Imade Satria Nugraha Hadi dengan 3 digit tim terakhir 179. Di sini saya akan menjelaskan bab 2.7 mengenai prognosis dan upaya pencegahan. Jadi untuk prognosis OBA ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan diagnosis, kondisi neurologis awal, dan ketepatan menata laksanaan. Kemudian kombinasi terapi bedah seperti drainase atau eksisi abses dengan antibiotik spektrum luas serta penggunaan CT scan atau MRI secara dini terbukti dapat menurunkan angka mortalitas dan meningkatkan peluang kesembuhan tanpa defisit neurologis. Kemudian faktor-faktor yang memperburuk prognosis meliputi yang pertama ada keterlambatan diagnosis, kemudian usia lanjut, kemudian ada komplikasi seperti meningitis atau trombosis sinus, serta kondisi imun yang lemah. Upaya pencegahan ini mencakup pengendalian infeksi telinga sejak dini, deteksi cepat terhadap gejala berbahaya, serta penanganan menyeluruh untuk mencegah kekambuhan dan menjaga fungsi neurologis pasien tetap baik. Sekian penjelasan dari saya untuk bab 2.7, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya bisa melanjutkan untuk bagian penutup yang dimana di awal dari kesimpulan autogenik brain abscess ini merupakan komplikasi serius dari otitis media suppuratif kronis yang dimana akibat penyebaran infeksi ke otak langsung atau melalui pembuluh darah. Untuk umumnya terjadi di globus temporal atau cerebellum dengan penyebab utama Pseudomonas aeruginosa, Proteus, dan juga Streptococcus aeruginosus. Untuk faktor risikonya, cholesteatoma ini infeksi telinga kronis tidak tangani imunitas rendah. Untuk gejalanya sakit kepala, mual, muntah, gangguan kesadaran, juga defisit neurologis lokal. Untuk diagnosisnya pemeriksaan klinis, pencitraan bisa dari CT atau MRI. Untuk terapinya antibiotik intravena jangka panjang plus drainase abses juga di eradikasi sumber infeksi. Untuk prognosisnya bergantung pada kecepatan diagnosis dan ketepatan terapi. Untuk terakhir dari sarana bagi masyarakat, jangan abaikan infeksi telinga kronis, segera periksa bila ada otorea atau gejala neurologis, tenaga medis. Ini tingkatkan kewaspadaan dan lakukan rujukan cepat jika ada tanda komplikasi intrakranial. Untuk pemerintah, perluas akses layanan THT dan edukasi kebersihan telinga. Juga deteksi cepat plus tata tepat juga ini menurunkan angka morbiditas dan juga mortalitas.